Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diah Utari Permata Salsabila dengan NIM 19270410006 kelas A Pendidikan Teknologi Pertanian Fakultas Teknik Universitas Negeri Makassar. Di sini saya akan menjelaskan tentang model pembelajaran TEFA atau Teaching Factory. Yang pertama, jelaskan mengapa model pembelajaran TEFA penting untuk diterapkan dalam pendidikan vokasi khususnya sekolah menengah kejuruan. Nah, di mana Teaching Factory atau TEFA adalah model pembelajaran yang membawa suasana industri ke sekolah sehingga sekolah bisa menghasilkan produk berkualitas industri. Dengan proses pembelajaran Teaching Factory atau TEFA, peserta didik dapat belajar dan menguasai keahlian dan keterampilan sesuai dengan kompetensinya masing-masing yang dilaksanakan berdasarkan prosedur dan standar kerja industri sesungguhnya. Produk-produk yang dibuat oleh peserta didik sebagai proses belajar pun dapat dipasarkan ke masyarakat, sehingga hasilnya dapat digunakan untuk memenuhi biaya operasional sekolah untuk praktik pembelajaran. TEFA memberikan manfaat pada pengembangan kompetensi peserta didik dan penyelenggara pendidikan. Hard skill dan soft skill dihantarkan secara sistematis dengan job sheet berbasis produk yang berguna melalui pengaturan jadwal belajar blok sehingga peserta didik mampu menuntaskan pembelajaran sesuai dengan kompetensinya serta membantu siswa vokasi dalam mempersiapkan diri menjadi tenaga kerja serta membantu dan menjalin kerjasama dengan dunia kerja yang aktual, memberi kesempatan kepada siswa vokasi untuk melatih keterampilannya sehingga dapat membantu membuat keputusan tentang karir yang akan dipilihnya. Yang kedua, apa kelebihan model pembelajaran TEFA dibanding model pembelajaran kooperatif yang lain? Teaching Factory merupakan salah satu strategi pembelajaran yang memiliki beberapa tujuan. Tujuan Teaching Factory yaitu untuk menghasilkan lulusan yang profesional di bidangnya, mengembangkan kurikulum yang fokus pada konsep modern, mendemonstrasikan solusi yang tepat untuk tantangan yang dihadapi di dunia industri, dan mentransfer teknologi dari industri yang menjadi partner siswa dan industri pendidikan, di mana pembelajaran model TEFA menciptakan pembelajaran aktif, menyenangkan sehingga peserta didik termotivasi untuk menuntaskan kompetensi yang dipelajari melalui kesempatan menggunakan alat praktek yang intensif sehingga peserta didik menjadi kompeten, percaya diri, merasa bangga, dan menjadi orang yang berguna. Sedangkan pembelajaran kooperatif yang lain adalah hanya duduk di kelas saja, mendengarkan teori saja. Adapun tujuan pembelajaran Teaching Factory yaitu yang pertama, mempersiapkan lulusan SMK menjadi pekerja dan berwirausaha. Yang kedua, mempersiapkan lulusan SMK untuk terus belajar ke level yang lebih tinggi. Yang ketiga, membantu siswa memilih bidang kerja yang sesuai kemampuannya. Yang keempat, memperluas cakupan kesempatan rekrutmen bagi lulusan SMK. Yang kelima, membantu siswa SMK dalam mempersiapkan diri menjadi wirausaha, bagaimana menjalin kerjasama dalam dunia kerja yang aktual. Yang keenam, memberi kesempatan kepada siswa SMK untuk melatih keterampilannya sehingga dapat membuat keputusan tentang karir yang akan dipilihnya. Yang ketujuh, membuat kesempatan kepada guru SMK untuk memperluas wawasan instruksional. Nah, pertanyaan selanjutnya yang pertama, bagaimana sintaks model pembelajaran TEFA saat diterapkan di sekolah menengah kejuruan? Jadi, sintaks model pembelajaran TEFA saat diterapkan di sekolah menengah kejuruan yaitu yang pertama, menerima order, yang dimana pada langkah mencari ilmu ini peserta didik berperan sebagai akseptor order dan berkomunikasi dengan pemberi order berkaitan dengan pesanan atau layanan jasa yang diinginkan. Terjadi komunikasi yang efektif dan santun serta mencatat keinginan atau keluhan pemberi order menyerupai
nama, berapa order yang akan dia pesan dan lain sebagainya. Yang kedua, menganalisis order, yang dimana peserta didik berperan sebagai teknisi untuk melaksanakan analisis terhadap pesanan pemberi order, baik berkaitan dengan benda produk atau layanan jasa sehubungan dengan gambar detail, spesifikasi, bahan, waktu, pengerjaan, dan harga di bawah supervisi guru yang berperan sebagai supervisor. Yang ketiga, menyatakan order, kesiapan mengerjakan order. Peserta didik mampu menyatakan kesiapan untuk melaksanakan pekerjaan menurut hasil analisis dan kompetensi yang dimilikinya sehingga menumbuhkan motivasi dan tanggung jawab. Yang keempat, mengerjakan orderan, melaksanakan pekerjaan sesuai tuntutan spesifikasi kerja yang sudah dihasilkan dari proses analisis order. Siswa sebagai pekerja harus menanti mekanisme kerja yang sudah ditentukan. Dia harus menanti keselamatan kerja dan langkah kerja dengan sungguh-sungguh untuk menghasilkan suatu produk kerja yang sesuai spesifikasi yang ditentukan pemesanan. Yang kelima, mengevaluasi produk, yang dimana produk penilaian terhadap kerja atau layanan jasa dengan cara membandingkan parameter benda kerja atau layanan jasa yang dihasilkan dengan data parameter pada spesifikasi order pesanan atau spesifikasi pada servis manual. Yang keenam, menyerahkan order. Peserta didik menyerahkan order baik dengan kerja atau layanan jasa sesudah yakin semua persyaratan spesifikasi order telah terpenuhi, sehingga terjadi komunikasi yang produktif dengan pelanggan. Yang kedua, uraikan satu buah contoh usaha produk atau jasa dari implementasi TEFA Teaching Factory pada sekolah menengah kejuruan pertanian. Jadi, usaha produk atau jasa dari implementasi Teaching Factory atau TEFA yaitu pembuatan keripik pisang, di mana produksi keripik yang dikembangkan mengikuti permintaan pasar, terutama pasar kalangan remaja yang biasanya menyukai makanan-makanan yang berbeda dari produk yang lain, di mana yang pertama yaitu pada sekolah pertanian menanam buah pisang, yang dimana buah pisang ini dapat diolah menjadi suatu produk yang bernilai lebih tinggi dibandingkan dengan hanya dijual utuh tanpa diolah sebelumnya. Produk yang dimaksud dalam hal ini yaitu produk keripik pisang, di mana proses pembuatan keripik pisang ini disiapkan terlebih dahulu alat dan bahan yang akan digunakan, seperti bahan-bahan yang digunakan yaitu pisang, garam, dan bumbu balado sebagai penambah cita rasa pada produk tersebut, dan alatnya seperti wajan, spatula, sendok, dan kompor. Dalam pembuatan produk keripik pisang tersebut, siswa atau siswi menghasilkan produk dikelompokkan menjadi beberapa untuk menghasilkan produk. Setelah produk keripik pisang dihasilkan, maka selanjutnya dianalisis dengan baik mengenai kualitas yang telah ditetapkan, mengenai produk tersebut dan pengemasan yang telah layak, sehingga siswa-siswi selanjutnya mempromosikan hasil produksi mereka kepada konsumer, produsen, dan kalangan remaja. Sekian dari video yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.